Pada zaman dahulu kala, diceritakan di saat kota Tasik masih berupa Daya atau kota Sukapura, hiduplah seorang jawara bernama Ki Rangga Gading. Dia dikenal sebagai orang yang sangat sakti mantraguna. Namun sayang kesaktiannya itu dipergunakan untuk merampok dan mencuri. Ki Rangga Gading tidak pernah tertangkap karena ia bisa merubah dirinya sendiri, tubuhnya bisa menjadi binatang, pohon, batu, atau air. Pada suatu hari yang sudah direncanakan, Ki Rangga Gading mencuri kerbau sebanyak 5 ekor. Ngabadok atau pencurian itu sengaja dilakukannya pada siang hari untuk memamerkan kesaktian. Alhasil, warga sekampung pun beramai-ramai memburunya. Karena ketinggian ilmu Ki Rangga Gading, ia mengubah kaki-kaki kerbau menjadi terbalik, sehingga jejak telapak kaki kerbau berlawanan arah. Warga yang mengikuti jejak itu tertipu. Mereka semakin menjauh dari kerbau-kerbau itu. Warga pun memutuskan mengejar ke pasar. Sebab Ki Rangga Gading pasti akan menjual kerbau itu ke pasar. Tetapi dasar Ki Rangga Gading, ia mengubah tanduk kerbau yang tadinya melengkung ke atas menjadi ke bawah. Lagi-lagi kesaktiannya, kulit kerbaunya yang tadinya hitam, diubah menjadi putih. Maka, selamatlah ia dari kejaran massa dan polisi negara yang akan menangkapnya. Diceritakan pada dahulu kala, tersiar kabar, di Karangmunggal terdapat tanah keramat. Tanah itu mengandung emas. Lahan itu dijaga oleh polisi negara dan para tua-tua kampung agar tidak diganggu. Mendengar kabar itu, Ki Rangga Gading jadi tergiur ingin memilikinya. Ia segera naik ke atas pohon kelapa. Setelah sampai di atas, dia memotong salah satu pelepah kelapa yang diinjaknya. Dengan ilmunya, pelepah itu terbang melayang menuju Karangmunggal. Sampai di Karangmunggal, Ki Rangga Gading mengubah dirinya menjadi seekor kucing, agar tidak diketahui oleh polisi negara dan tua-tua kampung. Tentu saja para penjaga tertipu. Kucing jelmaan Ki Rangga Gading itu tenang-tenang saja mengeruki tanah yang mengandung emas itu. Kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Setelah karungnya terisi penuh, Ki Rangga Gading segera terbang menggunakan pelepah yang tadi ditungganginya menuju ke kampung tempat persembunyiannya. Sebelum tiba di kampungnya, lalu ia turun ingin berjalan kaki. Di tempat yang sepi, ia istirahat sambil membuka hasil curiannya. Lalu ia mengambil segenggam dan ditaburkan supaya tempat itu menjadi keramat. Dan sampai saat ini pun tempat itu dikenal dengan nama Salawu, berasal dari kata Sarawu, artinya segenggam. Kemudian Ki Rangga Gading melanjutkan perjalanan. Saat merasa lelah, ia berleha-leha lalu beristirahat. Karung yang berisi tanah emas itu digantungkan pada dahan pohon. Nah, untuk itu sampai sekarang tempat itu dikenal atau terkenal dengan nama Kampung Karanggantungan yang terletak di Kecamatan Salawu. Nama itu berasal dari kata tanah Karangmunggal, digantungkan. Cerita atau dongeng selanjutnya di waktu yang lain. Ki Rangga Gading melanjutkan perjalanan lagi. Setelah lama berjalan, ia mulai banyak berkeringat. Ia berhenti untuk mandi dulu di suatu mata air. Karung yang dibawanya digantungkan lagi. Tapi karung itu berayun-ayun terus, guntal-gantel tak mau diam. Sampai sekarang kampung itu dikenal dengan nama Kampung Guntal-Gantel. Ketika Ki Rangga Gading sedang asyik mandi, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seseorang atau orang tua. Wajahnya bercahaya dan menggunakan sorban serta jubah putih, ia seorang ulama yang tinggi ilmunya. Sambil tersenyum orang tua itu berkata, "Sedang apa Rangga Gading, tiduran di atas tanah sambil telanjang, seperti anak kecil saja?"
Seketika Ki Rangga Gading terkejut, ia sangat malu dan mendadak badannya merasa lemas tak berdaya. Lalu Ki Rangga Gading memelas ampun-ampunan, "Duh Eyang ampun, tolonglah saya Eyang, saya lemas, tidak tahan Eyang, saya tobat, saya ingin jadi murid Eyang." Sejak saat itulah Ki Rangga Gading menjadi santri di pesantren Guntal Gantel. Pada suatu ketika, pesantren Guntal Gantel tertimbun tanah longsor akibat gempa bumi. Waktu itu, ulama dan santri-santrinya sedang tilem atau tidur. Konon katanya, mereka menjadi kodok atau bangkong. Sebab itu tempat tersebut sangat angker, dan dinamakan Bangkong Rarang. Bangkong Rarang, berasal dari kata tanah yang dibawa dari karang dan loba bangkong atau banyak katak. Sampai saat ini, Bangkong Rarang dan Guntal Gantel masih ada, tetapi hanya berupa tumpukan pasir di tengah sawah yang luas. Tempat itu sangat angker, barang siapa berani masuk dan menginjak lahan itu akan merasakan akibatnya. Bila ada burung terbang melintasi lahan itu, ia akan jatuh dan mati seketika. Bila bulan puasa tiba, di tengah malam saatnya sahur, sering terdengar sayup-sayup dari tempat itu bunyi beduk. Jangan heran sebab itu adalah suara beduk santri-santri dari pesantren Guntal Gantel yang tilem dan dipimpin oleh Ki Rangga Gading. Nah ini mari kita ambil hikmah dari cerita ini atau pesan moral dari dongeng ini. Dongeng Sunda Ki Rangga Gading adalah gunakanlah ilmumu untuk hal yang bermanfaat, maka akan banyak orang yang menghargaimu dan membuatmu menjadi orang yang bahagia.